Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekitar 40 menit ke depan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi di sesi kedua ini pembahasan kita adalah membahas kitab Fabi Hudahu Muqtadih, ya, karangan Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis, yang berisikan tentang itu adalah sejarah para nabi atau asas-asas atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sirah dan sejarah para nabi, di mana dijelaskan kebutuhan manusia terhadap para nabi. Pertama adalah hajatun nas ilal anbiya wal mursalin, butuhnya manusia kepada para nabi dan rasul. Tidak diragukan lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, Al-Qur'an. Tapi tidak cukup menurunkan Al-Quran, ya. Menurunkan orang yang akan mengajarkan Al-Quran itu. Karena tidak mungkin Al-Quran itu turun tapi tidak ada yang mengajarkannya. Tidak mungkin. Sebagai wujud kasih sayang Allah turunkan Al-Quran, dan Allah turunkan kitab-kitab, kemudian Allah turunkan, Allah utus Rasul untuk menjelaskan kitab-kitab tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan manusia kepada Rasul, para Rasul, sebagaimana kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, kebutuhan mereka kepada para Rasul, kebutuhan mereka kepada syariat darurah atau daruriyah, sangat urgen dan emergensi. Kebutuhan manusia kepada syariat ini adalah hal yang daruriyah, hal yang darurat, bukan hal yang ringan, tapi penting sekali. Bahkan di atas kebutuhan mereka dari segala sesuatu, di atas kebutuhan mereka dari makan dan minum. Butuhnya kita kepada, ya, Nabi dan Rasul. Butuhnya kita kepada syariat ini, butuhnya kita kepada agama ini, di atas segala sesuatu. Oleh karena itu, bahwa syariat dibangun, ya, dia bertujuan untuk mengenalkan hal-hal yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah, ya. Apa jalan yang diridai oleh Allah, apa jalan yang dimurkai oleh Allah. Kalau tidak ada syariat yang menjelaskan mana jalan yang diridai oleh Allah, mana jalan yang dimurkai, tidak akan tahu manusia. Kita tidak akan tahu riba itu adalah, kalau tidak akan tahu riba itu adalah haram, kecuali ketika syariat yang mengatakan haram. Kalau logika kita, akal kita jelas, biasa aja riba aja, kan itu tolong menolong. Akal manusia tidak bisa membuat syariat, karena manusia ini cenderung kepada membuat sesuatu, membuat aturan. Dia lebih cenderung kepada keinginan-keinginan atau ambisi, tanpa memperhatikan maslahat dan mudaratnya.
Nah, syariat bertujuan untuk menimbang maslahat dan mudarat. Akal belum tentu lagi. Oleh karena itu kita lihat aturan-aturan negeri kita setiap ganti pemimpin rubah tadi. Ganti pemimpin rubah. Belum selesai ini lagi dirombak lagi. Syariat mana ada? Dari dulu sampai sekarang jenggot itu sunnah. Dari dulu sunnah, sekarang sunnah juga. Tidak ada batasan sunnah 5 tahun, 10 tahun, sampai akhir hayat. Itu keutamaan syariat tadi. Jadi syariat itu bertujuan untuk memperkenalkan hal yang diridai oleh Allah, hal yang dimurkai oleh Allah dalam gerak-gerik manusia ketika dia memilih. Ketika mereka memilih mana yang dipilih, tentu berdasarkan aturan syariat. Ini jalan yang Allah berikan untuk diikuti, ini adalah untuk dijauhi. Dari syariat kita tahu, nggak bisa kita tahu dengan sendirinya. Bahkan hajat manusia terhadap syariat itu melebihi dari makan dan minum. Makan dan minum, jika manusia tidak makan dan tidak minum, ya, mautul badan, menyebabkan mati badan, dan tidak jalannya, tidak hidupnya, matinya ruh. Adapun kalau tidak ada syariat, syariat tidak ada, aturan syariat itu tidak ada, tidak diamalkan, tidak dipahami, apa yang akan terjadi? Fasadul qalbi, rusak hati. Kalau hati sudah rusak, manusia akan melenceng, ya, rusak roh. Tidak ada lagi semangat hidup kalau hati sudah rusak. Binasa. Oleh karena itulah agama kita memperhatikan keberadaan, butuhnya kita kepada para nabi dan rasul untuk menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan ibadah kita dengan keterangan-keterangan yang ia turunkan. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 90 Allah katakan, ulaikal ladina hadallah, mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk, yaitu para nabi dan rasul. Fabi hudahum, dengan petunjuk mereka, iqtadih, ikutilah. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Jadi para rasul adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, bukan manusia biasa. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, siapa mereka, harus kita ketahui siapa itu rasul, apa sifat mereka, apa hak mereka, bagaimana kita mengenal mereka, ya, apa beda sesama mereka sama rasul tadi. Maka dalam kitab ini akan dikaji tentang hal tersebut. Kemudian an-nubuwah minhatun ilahiyah, kenabian itu adalah minhah, karunia dari Allah. Allah yang pilih untuk masalah kenabian dan rasul tadi. Maka kenabian itu tidak melalui kerja keras atau usaha, melalui pendidikan. Kan ada sekolah nabi dah, sekolah rasul kan tak ada. Sekolah untuk jadi nabi, sekolah untuk jadi rasul tak ada. Jadi karena Allah yang telah pilih nabi tadi. Kasih katakan, la yumkin abadan, tidak akan mungkin untuk selama-lamanya an yakunal abdu, adanya seorang hamba menjadi nabi, bil iktisab, melalui usaha. Tidak mungkin nabi itu melalui usaha, melalui ya kerja keras. Tapi kalau ulama, ya untuk jadi ulama memang dia ada usahanya. Dari awal dia rajin belajar, itu menuntut ilmu, ya. Tapi nabi tidak, ya.
bal hiya minhatun ilahiyah, bahwa nabi itu karunia Allah terhadap seorang hambanya. Ya. Oleh karena itu Allah menjadikan para nabi seperti Nabi Isa, Nabi Yahya, sedangkan mereka ketika itu masih kecil. Ya, masih kecil. Sebagaimana kita ketahui, panabba'a Isa, dia menjadikan Nabi Isa sedangkan dia masih dalam ayunan. Dia menjadikan Nabi Yahya sedangkan dia masih kecil. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, berkata orang kafir, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin min qaryatin azim. Bagaimana kalau sekiranya diturunkan Al-Qur'an atas seorang laki-laki dari dua kampung yang besar. Ya. Maka Allah menolak dengan mereka tadi, ahum yaksimuna rahmat rabbik, apakah mereka mampu membagi rahmat Rabb mereka? Oleh karena itu katakan fahadihi rahmatun minallah, maka ini merupakan rahmat dari Allah, dia menjadikan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu orang yang Allah jadikan sebagai nabi, sebagai rasul, merupakan pilihan dari Allah. Jadi tidak direka-reka, ya, tidak diusahakan, tidak kerja keras. Tetapi memang Allah telah pilih. Yakhtaruhu, Allah pilih man yarahu, orang yang Allah lihat cocok untuk jadi nabi, untuk memegang amanah ini. Oleh karena itu nabi itu, rasul itu adalah manusia pilihan yang Allah pilih. Sekarang ini tidak ada lagi pintu kenabian, tidak ada. Rasul tidak ada, pintu kenabian sudah tidak ada. Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman dan rasul akhir zaman. Kalau ada ini ngaku nabi, ya, dia Aiden, atau apa sekarang ngaku nabi, atau Mirza Ghulam Ahmad, nah, jelas nabi palsu. Pintu kenabian sudah ditutup. Ya. Tidak ada lagi nabi, rasul juga tidak ada. Ketika pintu kenabian sudah ditutup, rasul otomatis juga tidak ada lagi. Jadi kenabian itu adalah nikmat Allah kepada seorang hambanya yang Allah pilih. Tidak bisa untuk jadi nabi itu diusahakan atau ada di kerja kerasnya untuk jadi nabi. Tidak. Allah telah memilih yang cocok baginya untuk jadi nabi. Kemudian asbabu ta'addudi rasul. Sebab-sebab berbilangnya para rasul. Kenapa rasul itu tidak satu saja, tidak dua saja? Kenapa rasul itu banyak? Ini dikaji dalam kitab ini. Kenapa para rasul itu banyak? Kenapa tidak 10 saja? Sebab yang pertama adalah kasratul umam. Umat itu banyak. Banyaknya umat, tidak mungkin amanah ini dipegang oleh satu orang rasul atau beberapa orang. Fa idza jumi'at ilal kasrah umam, ya, oleh karena begitu banyaknya butuh kepada banyaknya para rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada dari umat itu melainkan ada, ya, di dalamnya nadhir, pemberi peringatan. Oleh karena itu jumlah para rasul sangat banyak sekali, ya. Banyak. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami ini diazab sampai datang kepada kami rasul yang akan menunjuki kami. Jadi umat-umat itu jika tidak ada rasul yang menunjuki mereka dahulunya, ya mereka tidak diazab oleh Allah. Secara khusus, idza adafta ila hadza, jika engkau tambahkan kepada ini bahwa para nabi dan rasul fis sabiq pada terdahulu
kanu yab'atsuna ila, adalah mereka diutus kepada kaum mereka secara khusus. Jadi rasul-rasul terdahulu mereka punya kaum, maka mereka khusus untuk kaumnya. Untuk kaumnya saja. Pada zaman yang khusus, tempat yang khusus, kaumnya, zamannya khusus, tempatnya khusus. Hanya satu saja nabi yang istimewa, yang Allah utus untuk seluruh kaum, untuk seluruh umat, Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal demikian. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Ini ayat. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar pertakut. Jadi misi Rasul itu ada dua, memberi kabar gembira dengan al-jannah dan kenikmatan, kemudian memberi kabar pertakut dengan neraka dan azab-azab. Dua misi tadi. Kabar gembira dengan al-jannah dan kenikmatan-kenikmatan. Nadhir memperingatkan dari bahaya neraka dan jalan yang akan masukkan ke dalam api neraka. Diriwayatkan an Abi Dzar, dari Abi Dzar, semoga Allah meridainya, annahu sa'ala Nabi anin adad, bahwa dia bertanya kepada Nabi berapa jumlah rasul tadi. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad berapa jumlah rasul, maka Nabi menjawab, jammun ghafir, jumlah yang besar, 300, wa bid'atu asar, lebih 300. Kalau bid'atu asar itu sekitar 315-an atau sampai 19 jumlah nabi, jumlah rasul. Ya. Oh, bagaimana Wak kok yang Wak ketahui rasul itu cuma 25? Tidak perlu kita ketahui semuanya. Yang wajib diketahui ada 25. Tidak perlu kita harus tahu semuanya, tidak. Malaikat itu banyak, ribuan malaikat. Namun yang kita ketahui berapa? 10, nak. Malaikat itu banyak. Karena tidak perlu kita tahu semuanya. Panjanglah betul. Banyaknya tahu malaikat, tidak lupa dia kan. Hikmahnya bukan untuk dihafal, tapi yang pokok-pokoknya, yang tugas-tugas pokoknya dipegang oleh beberapa orang malaikat yang kita pelajari. Tapi malaikat itu banyak wakilnya. Malaikat maut itu wakilnya banyak, bukan satu malakul maut dari dia banyak. Malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawa manusia. Ini malaikat maut itu bukan seperti kalau ada orang mati, dia cuma satu, ditekanlah tombol lalu mati orang. Tidak seperti itu. Dia banyak. Kemudian riwayat lain mengatakan mi'ah wa arba'u wa isruna alfa nabi. 100 ya. 24.000. Riwayat lain jumlah nabi ya. 124.000 nabi. Jumlah nabi tadi. Jadi jumlahnya besar. Hada adadul anbiya. Ini jumlah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala ya utus ya berdasarkan riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua, sebab kenapa jumlah rasul itu banyak? Hajatun nas ilal mursalin. Kebutuhan manusia kepada para rasul. Butuhnya manusia kepada para rasul. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya manusia tidak akan sanggup ya untuk beribadah kepada Allah, tidak akan bisa dia beribadah kepada Allah di atas ilmu ya sampai mereka mengetahui
dari Rasul. Kalau kita tahu dari ulama, karena setelah Nabi meninggal diwariskan ilmu tadi kepada para ulama. Maka para ulama itu pewaris Nabi. Dia mewarisi ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau ustaz, ya saya ini kepanjangan, saya bukan ulama tapi kepanjang tangan dari ulama, mubalik. Ya. Mubalik. Ya. Ada yang lebih tinggi lagi ulama. Kepanjang tangannya. Artinya ketika Rasul telah tiada, Rasulullah mewariskan ilmunya kepada para sahabat. Bukan kalau tidak ada ilmu tidak diwariskan. Contohnya nanti kalau kita tidak ada anak-anak kita tidak ada belajar agama lagi, mendalam agama anak-anak kita, tidak ada orang yang akan mengajarkan ilmu. Maka perlunya belajar agama tadi. Perlu ada yang belajar agama secara mendetail, mendalam. Mungkin ada sebagian cukup memahami dasar-dasar saja. Ada sebagian harus belajar agama ini supaya mendetail karena dia punya kemampuan. Nah, kalau kita punya anak punya kemampuan untuk terus belajar agama, ya tingkat 1 S2 atau berikutnya atau ikut para masyayikh ya terus belajar supaya ilmu tadi bisa diwariskan. Alhamdulillah. Ulama-ulama menulis kitab. Coba kalau tidak ada tulisan mau di kepala. Kalau saya ngomong mungkin bicara sejam 2 jam bisa, tapi kadang-kadang lah kembali pahit. Tidak terarah. Tapi kalau kita belajar kitab akan terarah. Sesuai dengan tema itu akan terarah. Kalau tidak, lapis saja. Alhamdulillah para ulama menulis kitab. Dengan menulis inilah terjaga ilmu. Ikhwatul fillah yang dirahmati Allah. Kembali kita kepada sebab yang kedua, kebutuhan manusia kepada para rasul. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar sampai kita mengetahui bagaimana konsep ibadah tadi. Walan ya'lamu, ya, tidak akan kita ketahui ibadah-ibadah itu melainkan dari jalan para rasul. Dari jalan para rasul. Nah, oleh karena itulah kita butuh kepada rasul. Kita butuh kepada para rasul, kita butuh kepada para ulama. Kita butuh kepada ustaz. Melebihi kebutuhan kita, tadi katakan dari makan dan minum. Bagaimana kebutuhan kita kepada makanan, pada ilmu kita butuh. Kalau orang tidak merasa butuh kepada ilmu, maka jelas niscaya kehidupannya tidak akan baik. Kalau dia hanya butuh kepada makanan saja, minuman saja, maka ilmu tidak akan baik kehidupannya. Kenapa? Karena ilmu adalah nur, cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jalan yang akan kita tempuh. Bagaimana mendidik anak, ya, itu melalui ilmu agama. Bagaimana beribadah, bermuamalah, berakhlak, ini melalui ilmu. Kemudian yang terakhir, al-imanu bir-rusul min usulil iman. Ini tema baru. Beriman kepada para rasul merupakan pokok-pokok keimanan, dasar-dasar keimanan. Beriman kita kepada para rasul merupakan pokok-pokok keimanan. Wal imanu bir-rusul aslun min usuli hadzal din al-azim. Beriman kepada para rasul merupakan pokok-pokok dari agama ini. Kalau iman kepada rasul tidak lagi, ya hancur agama kita. Oleh karena itu Jibril datang dan bertanya kepada Nabi tentang iman, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Mal iman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir.
wal qadri khairihi wasyarrihi. Apa itu iman? Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman pada malaikatnya, pada kitabnya, pada rasulnya. Keenam rukun iman ini adalah usul keimanan, pokok-pokok keimanan. Agama ini ya berdasarkan 6 rukun tadi. Kemudian yang lainnya itu cabang-cabang. Amal ibadahnya cabang-cabang keimanan. Ya. Kemudian qala Allahu jalla wa ala amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dan orang-orang mukmin. Kullun amana billah, semua para rasul tadi beriman kepada Allah, ya. Wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Dalam ayat lain, laisal birra, bukanlah kebajikan itu an tuwallu wujuhakum, engkau hadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tapi kebajikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, wal malaikah, dan beriman pada malaikatnya dan kitabnya dan para nabi. Ini disebutkan para nabi. Kemudian dalam ayat lain, sabiqu ila magfiratin, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, dan wajannatin, dan bersegeralah untuk meraih surga, arduha, luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil ladina amanu, dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, dijanjikan kepada orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Jadi beriman kepada Allah dan Rasul tadi tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan pokok keimanan. Apapun dari agama ini yang akan kita lakukan tidak terlepas dari iman kepada Rasul. Kita mengamalkan sesuatu karena Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian fal qasdu, maksudnya di sini adalah annal imana birrusul aslun min usulul iman. Bahwa beriman kepada Rasul merupakan pokok atau pondasi dasar dari pondasi keimanan. Maka konsekuensinya apa? La yaqbalullahu tabaraka wa ta'ala, tidak akan diterima, Allah tidak akan menerima iman seseorang ya sampai dia beriman kepada para rasul-rasul Allah. Kita tidak hanya mengimani Rasul satu, Nabi Muhammad, yang lain juga kita imani. Satu saja kita ingkari Rasul tadi, maka tidak dikatakan kita beriman. Contohnya, ambon tak percaya kepada Nabi Isa dah. Begitu juga pengikut Nabi Isa, kalau dia tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi, kafir dia. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka orang Yahudi, orang Nasrani wajib mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam. Bah kalau mereka itu buya ingat tarikh jatih agamanya, dia masuk surga itu. Mereka telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kufurlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha Isa bin Maryam. Ya, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Berarti apa? Orang-orang Yahudi atau Nasrani wajib masuk Islam. Sehingga mereka masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi, ya, keberadaannya tadi. Suatu ketika pernah Umar memegang-megang Taurat. Macam dia itu agak lain wajah Nabi. Ya. Lalu ketika itu Nabi katakan kepada Umar, "Ya, wahai Umar, sekiranya Musa hidup di zamanku, Musa akan beriman kepadaku dan jadi pengikutku." Begitu ya besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan kita tentang ya kitab sirah dan kisah-kisah para nabi
Nanti dia akan mengisahkan nabi-nabi dan hikmah-hikmahnya, itu dijelaskan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, kita masuk kepada soal al-jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, jika tidak ada, mengerti satu, paham satunya. Dan demikian adanya, ya. Dan demikian kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, yang Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.